Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Qala Allah azza wa jalla ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wa taqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. A'adhanallahu wa iyyakum minan nar. Ikhwanafiddin, azani wa azanakumullah. Alhamdulillah, Allah subhanahu wa ta'ala mempertemukan kita dengan bulan yang sangat agung, bulan yang dinanti-nanti oleh orang-orang yang bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, bulan yang selalu dirindu, bulan yang orang-orang bertakwa mereka memanfaatkan kesempatan tersebut untuk meraih keutamaan, kebaikan, pahala dari Allah subhanahu wa ta'ala, dan berusaha untuk tidak menjadi manusia-manusia yang berada di atas kegagalan. Siapa orang-orang yang gagal? Man adraka Ramadan thumma dhahaba falam yaghfarna, yaitu orang yang diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala berjumpa dengan bulan Ramadan, namun perjumpaan dengan bulan yang mulia dia sia-siakan. Akhirnya bulan Ramadan pergi dalam kondisi dosanya belum diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan fi dina azani wa zarqullah. Baik. Kita sekarang pembahasan baru di bulan Ramadan. Ini siapa namanya ini? Siapa namanya? Arafah. Dari mana? Dari Makassar. Baik. Muqaddimah dalam pembahasan yang berkaitan dengan Kitabuz Zakah. Kitabuz Zakah. Zakah lughatan secara bahasa at-taharah wal barakah. At-taharah wal barakah wan nama waz ziyadah. Secara bahasa dia adalah pembersih, sesuatu yang membersihkan harta. Wal barakah, suatu perkara yang dapat menjadi sebab keberkahan harta, demikian pula si pemilik harta. Kemudian wan nama, suatu perkara yang dapat mengembangkan, karena dengan dikeluarkan zakatnya itulah yang menjadi sebab harta itu akan semakin berkembang. Harta itu akan semakin berkembang. Selain semakin berkembang keutamaan, kebaikan, pahala, maka akan berkembang hartanya. Kemudian hal tersebut adalah perkara yang mensucikan, perkara yang mensucikan jiwa. Qad aflaha man zakkaha, sungguh beruntung orang-orang yang telah mensucikan dirinya. Jadi orang-orang yang mengeluarkan zakat, mereka adalah orang-orang yang mensucikan dirinya. Selain membersihkan harta, maka hal tersebut dapat menjadi sebab pensuci jiwa. Karena itu diantara sebab-sebab
hati seseorang berpenyakit tatkala ia berada di atas kekikiran, enggan di dalam mengeluarkan zakat. Sehingga ketika seorang berada di atas perkara ini, yang ada adalah kegelisahan. Taifan bin Fiddin azani wa azarakumullah. Kemudian istilahan, secara istilah, zakat adalah at-ta'budu lillahi ta'ala. Dia adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia adalah ibadah, maka butuh keikhlasan. Iya. Di dalam melakukan amalan tersebut. Li ikhraji haqqin wajibin. Iya, untuk mengeluarkan hak yang wajib. Iya. Jadi pada harta itu ada hak yang wajib untuk dikeluarkan. Ya, pada harta ada hak yang wajib untuk ditunaikan. Karena dalam harta yang telah mencapai ukuran-ukuran tertentu, itu ada hak-hak orang lain. Ada sesuatu yang bukan menjadi haknya. Ya. Wajib untuk dikeluarkan. Kemudian bimalin maksus. Kemudian harta yang dikeluarkan zakatnya pun harta tertentu, bukan pada semua harta. Karena tidak semua harta itu ada kewajiban zakatnya. Tidak semua harta ada kewajiban zakatnya. Tapi harta-harta tertentu saja. Seperti kendaraan pribadi. Kendaraan pribadi tidak ada kewajiban zakatnya. Ya. Seorang yang punya mobil, misalnya nilainya sekarang ada mobil yang harganya 1 M misalnya, tapi hanya digunakan untuk pribadi, ya, maka tidak ada kewajiban zakat. Demikian juga rumah pribadi, rumah yang ditinggali, walaupun dia membangun dengan nilai harta yang mencapai 2 M misalnya. Dia bangun rumahnya mencapai 2 M. Kalau 2 M itu sudah kayak apa ya? Kayak apa kalau 2 M itu rumahnya? Hah? Berapa kali di kota Makassar? Iya. Kalau nilainya 2 M. Ya? Saya kira apalah harga rumah Pak Haji Sangkuru. Rumah yang 2 M itu berapa kali berapa biasanya kalau di tengah kota kita ya? 20 ya. Nah, ya. Tapi kalau di tengah kota ya, kalau di kampung itu berhektar-hektar. Iya. Lahan yang dibangun rumah. Ya. Maka kalau rumah tersebut dijadikan sebagai tempat tinggal pribadi, maka tidak ada kewajiban zakatnya. Cuman kalau dalam aturan negara ada pajak bangunannya, itu bab tersendiri. Baik, tidak ada zakatnya. Mobil juga tidak ada. Kalau mobil tersebut mobil pribadi, tidak ada kewajiban zakatnya. Baik. Maka bukan pada seluruh harta, pada harta-harta yang tertentu. Kemudian li taifatil makhsusah. Kemudian dibagikannya pun pada orang-orang tertentu, bukan pada semua orang. Jadi harta zakat itu tidak kepada semua orang. Pada orang-orang tertentu saja. Fi waqtin makhsus. Kemudian waktunya pun tertentu. Bukan pada setiap saat dikeluarkan. Waktu pengeluarannya tertentu. Dipahami ya dari isi istilah? Coba baca punya antum, baca. Apa definisinya secara istilah? Secara istilah adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus Itu ikhlas untuk mengeluarkan harta yang wajib. Harta yang tertentu. Terus cuman 2.
Belum lengkap catatannya. Lengkap catatannya. Ada yang lengkap catatannya? Ayo antum apa? Coba berdiri supaya dengar suaranya. Coba berdiri. Ya. Baik, ahsan. Anta alladhi ajabta wa asabta. Baik. Dan zakat ini termasuk dari rukun apa ini? Rukun Islam atau rukun iman? Termasuk dari rukun Islam. Dan zakat ini adalah perkara yang disepakati oleh para ulama tentang kewajibannya. Datang banyak di dalam ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, dalam surah Al-Baqarah ayat 110 juga. Wa aqimus shalah wa atuz zakah. Perintah untuk menunaikan zakat. Dan juga Rasulullah SAW mengingatkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, Inna Allah aftarada alaihim sadaqatan. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah mewajibkan kepada mereka sedekah. Ini bahasa lain dari zakat. Jadi zakat juga diberikan penamaan sedekah. Karena itu para ulama juga kadang menyebut sedekah wajib, sedekah sunnah. Zakat wajib, zakat yang hukumnya sunnah. Karena zakat juga diberikan penamaan dengan penamaan sedekah. Tukhadhu min aghniyaihim faturaddu ala fuqaraihim. Diambil dari orang-orang kayanya, kemudian diberikan kepada orang-orang yang fakirnya. Taib. Dan hal yang menunjukkan wajibnya juga di dalam surah Taubah ayat 35 Allah Subhanahu wa taala, atau di dalam surat yang 34 35, maka di antara kalimat yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan peringatan terhadap orang-orang yang tidak menunaikan zakatnya, fabasyirhum bi'adzabin alim. Maka berikan kabar gembira kepada mereka, orang-orang yang tidak mengeluarkan zakat. Apa kabar gembira untuk mereka? Yaitu siksaan yang pedih. Baik, maka hal ini menunjukkan apa? Zakat itu adalah perkara yang hukumnya wajib. Baik, dan zakat tentunya suatu amalan yang padanya terdapat keutamaan yang sangat besar, dan hal ini adalah sebagai wujud keimanan seorang hamba. Karena itu di dalam hadits riwayat Muslim, Rasulullah SAW menyebutkan apa? As-sadaqatu burhan. Bahwasanya penamaan zakat dengan penamaan sedekah, hal tersebut adalah apa? Orang yang melaksanakannya itu sebagai wujud apa? Sebagai wujud keimanan. Maka siapa yang beriman maka harus membayar zakat. Siapa yang mengatakan beriman tidak mengeluarkan zakat, maka keimanannya hanya sekedar pengakuan saja. Taib. Ikhwanu fiddin rahimani wa rahimakumullah. Maka zakat adalah sebagai wujud bukti keimanan. Karena itu Al-Imam An-Nawawi rahimahullah beliau menyebutkan di dalam syarah hadits tersebut di riwayat Muslim, ay dalilun ala sihhati iman. Bahwasanya sedekah, zakat ketika dikeluarkan itu sebagai apa? Sehatnya keimanan itu, sebagai benarnya keimanan seseorang. Kalau dia beriman, pasti dia mengeluarkan zakatnya. Kalau memang benar beriman, Karena itu diberikan penamaan sedekah. Ini salah satu dari penamaan zakat. Karena menunjukkan apa? Li'annaha dalil ala sidqi imani. Hal ini tersebut menunjukkan apa? Jujurnya keimanan seseorang. Wa burhan ala quwwati yaqinihi. Hal tersebut juga menunjukkan kekuatan keyakinan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Ta'ikhwana fi din azani wa azanakumullah. Maka demikian berkaitan dengan zakat. Yang pertama berkaitan dengan definisinya, kemudian kewajibannya dan keutamaannya. Kita hanya menyebutkan sebagian kecil, di bawah sebagian kecil lagi. Karena pembahasan atau dalil-dalil dari pembahasan ini adalah pembahasan yang sangat banyak. Baik. Kemudian kewajibannya ini kepada siapa? Kewajiban zakat itu kepada siapa? Wa hiya wajibatun ala kulli muslimin. Maka zakat itu adalah kewajiban bagi setiap muslim,
Tidak ada yang luput. Ini hukum umumnya seperti itu. Jadi syarat yang pertama, ya, seseorang yang menunaikan zakat harus berada di atas keislaman. Karena itu, fala tajibu 'alal kafir. Hal tersebut tidak wajib bagi si kafir. Ya, tidak wajib bagi orang-orang yang berada di atas kekafiran. Kenapa? Li'annaha min furu'il Islam. Karena ini adalah cabang dari cabang-cabang keislaman. Ini adalah cabang dari cabang-cabang keislaman. Iya. Hal tersebut tidak akan mungkin bernilai kalau seseorang mengeluarkannya kemudian ia berada di atas kekafiran. Iya. Orang kafir misalnya dia memberikan hadiah, dia bersedekah misalnya, maka sedekahnya, zakatnya tidak bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala karena berada di atas kekafiran. Karena salah satu syarat diterimanya zakat adalah seorang harus berada di atas keislaman. Ini syarat yang harus terpenuhi. Ya. Ayakuna musliman, dia harus seorang muslim. Ya, maka tidak diterima hal tersebut ketika seseorang berada di atas kekafiran. Taib. Kemudian khurrin. Ini syarat yang kedua. Ini syarat yang kedua. Seorang yang wajib zakat adalah orang yang merdeka. Orang yang merdeka. Ya. Fala tajibu 'ala 'abdin. Ya. Tidak ada kewajiban bagi seorang budak. Ya. Lianna ma fi yadihi li sayyidi. Karena apa yang ada di tangannya, ya, di tangan si budak itu adalah milik tuannya. Jangankan hartanya, dirinya saja itu milik tuannya. Ya. Dirinya saja itu adalah milik tuannya. Ya. Maka kewajiban zakat ini hanya pada orang yang merdeka. Hanya pada orang yang merdeka. Kemudian syarat yang ketiga, ya, malaka nisaban. Ya. Telah mencapai nisabnya, mencapai ukuran-ukuran tertentu yang wajib dikeluarkan zakatnya. Ya, seperti emas. Ya. Berapa nisabnya emas? 85 gram. Ini berapa sekarang harganya emas? Berapa harganya emas sekarang? Pak Ridwan, berapa harganya emas? Pak Fadil, berapa harganya emas? Hah? Nggak tahu juga. Ya, 85 gram. Demikian juga wal fiddah, perak. Ya, 595 gram. Ya, 595. Kalau harga perak berapa hari ini? Ada 10.000 atau 20.000? Atau tidak sampai 20.000? Tidak sampai 20.000 ya? Tidak tahu kalau mau lebaran harganya berapa. Biasanya naik juga. Emas kalau mau lebaran naik juga kayak emas sama perak naik harganya. Ya. Taib. Karena banyak orang yang mau berhias. Kalau berhias untuk pasangannya tidak ada masalah. Cuma masalahnya berhias, ya, untuk orang lain ini yang menjadi masalah. Ya, hiasan-hiasannya untuk orang lain. Padahal perhiasan-perhiasan itu apa? Bagi seorang perempuan, maka hias untuk dirinya, untuk suaminya, bukan untuk dipamerkan. Baik. Maka harus mencapai nisab. Kemudian, mulkan taman. Harta tersebut harus dimiliki secara sempurna. Jadi harta harus dimiliki secara sempurna. Kalau harta belum dimiliki secara sempurna, maka tidak ada kewajiban zakatnya kalau harta tersebut tidak dimiliki secara sempurna. Misalnya seorang punya ruko misalnya. Ruko dikontrakkan, disewakan 100 juta. Disewakan 100 juta. Orang tersebut mau sewa 2 tahun. Mau disewa 2 tahun. Berarti kalau 100 kali 2 berapa? 200. Kalau ngitung duit enak ya. Ngitung duit enak, cepat ngitung duit. Kalau mengeluarkan zakat biasanya lama-lama ngitungnya. Baik. Sekarang 200 juta ini.
Tapi akadnya apa? Ya. Sewa 200 juta. Ya. Itu ditunaikan pembayarannya ketika di akhir tahun kedua. Di akhir tahun kedua. Ya, berarti di sini dia kan punya 200, tapi belum dimiliki secara sempurna. Ya, punya 200 belum dimiliki secara sempurna. Kalau belum dia pegang. Ya. Maka kalau belum dimiliki secara sempurna seperti ini belum ada kewajiban zakatnya. Ya, karena itu syarat yang keempat harus mulkan taman, harus dimiliki secara sempurna. Ya, harus dimiliki secara sempurna. Baik, kemudian yang kelima, wala zakata fi malin hatta yahula alaihi al-haul. Ya. Tidak ada zakat pada harta sampai harta tersebut berputar selama 1 tahun. Luar biasa ya, 1 tahun baru keluar. Ya, 1 tahun itu luar biasa lamanya. Ya. Tapi bersama dengan itu banyak orang-orang yang ya, kikir di dalam mengeluarkan zakatnya. Ya, terlalu banyak orang-orang yang kikir di dalam mengeluarkan zakatnya. Padahal kekikiran ya, itu adalah perkara yang membahayakan dan sebab-sebab kebinasaan. Ya. Kita pernah sebutkan tentang peringatan Rasulullah SAW, thalatsun muhrikat. Ada 3 perkara yang membinasakan. Salah satunya apa? Syukhun muta', yaitu kekikiran yang ditaati. Ya, karena kekikiran ini adalah perkara yang berbahaya. Ya. Hamalahum an safaqu dima'ahum. Kekikiran ini membuat seseorang berani menumpahkan darah. Ya. Kekikiran menjadi sebab seseorang berani merendahkan kehormatan orang. Ini kekikiran. Sebab-sebab yang menjadi sebab seseorang berani melakukan perbuatan dosa. Ya. Amarahum bil qatiyah, memerintahkan mereka untuk memutuskan hubungan silaturahmi. Ya, wa amarahum bil fujur fafajaru. Ya, mendorong seseorang berani untuk berbuat kefajiran, melakukan perbuatan dosa. Sebabnya apa? Karena kegigiran. Ya. Karena itu orang-orang yang kikir tidak mengeluarkan kewajiban-kewajiban yang harus dikeluarkan pada hartanya, fabashshirhum bi adzabin alim. Maka berikan kabar kepada mereka yaitu siksaan yang pedih. Maka ini peringatan Allah Subhanahu wa taala. Maka syarat yang kelima, harta tersebut yang berputar 1 tahun. Berputar 1 tahun. 1 tahun itu berapa bulan? 12 bulan. Dalam 1 bulan berapa hari biasanya? 30. Berarti kali 12 bulan. Berapa 1 tahun? Berapa hari? Hah? Berapa? 200. Hah? 300? Ada 55, ada 65. Iya, kali-kali itu penting ya, kali-kali penting. Ilmu pembagian warisan itu butuh kali-kali. Ya. 1/2-nya 1/10 berapa? Ya, 1/2-nya 1/10 berapa? Yes? 1/2-nya 1/10. Hah? Berapa 1/2-nya 1/10? Hah? Itu kalau 10 bagi 2 5 ya. Ya, 1/2-nya 1/10 berapa? Hah? 1/20. Ya, 1/20. Ini ya. Itu 1/2-nya 1/10. Antum kali-kali ya, kali. Ilmu penting, ilmu yang berkaitan dengan ilmu matematika itu. Hitung-hitung. Tapi sebagian orang ya enggak usah belajar matematika, yang penting bisa bisa hitung untung. Ya. Baik, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ya harus terpenuhi 5 syarat ini. Syarat yang pertama apa? Ya, Islam, kemudian apa? Merdeka. Ketiga, capai nisab. Kemudian yang keempat, memiliki secara sempurna. Kemudian yang kelima, terputar selama 1 tahun. Baik, ini hukum umumnya seperti itu. Tapi ada yang diperkecualikan. Iya, ada yang diperkecualikan. Iya. Illal kharija minal ardh, kecuali yang keluar dari bumi, yaitu hasil bumi.
Iya, hasil bumi. Seperti zakat pertanian. Iya, zakat pertanian. Iya, maka Allah Subhanahu wa taala menegaskan dalam surah Al-An'am ayat 140, wa atu haqqahu yaumul hasadi. Iya. Dikeluarkan zakatnya kapan? Ketika dipanen. Itu kalau zakatnya zakat pertanian, tidak harus berputar 1 tahun. Ini yang diperkecualikan yang pertama. Iya, tidak harus berputar 1 tahun. Iya, tapi ketika dia panen, maka ada kewajiban untuk mengeluarkan zakat. Baik. Kemudian wa naman nisabi minan nataji war ribah. Fa inna haulahuma haulu aslihima. Iya. Kemudian yang kedua, perkembangan dari peternakan. Perkembangan dari peternakan. Iya. Misalnya seorang di bulan 1 punya kambing 80 ekor. Kambing kewajiban zakatnya berapa jumlahnya? Ya. Berapa jumlahnya kambing kewajiban zakat? Ketika mencapai jumlah berapa? 40. Iya, 40 ekor keluar 1 ekor. Iya. Keluar 1 ekor. Iya. Kalau 80 iya. 81 tetap masih 1. Iya. 90 1. 100 1. 120 120 1. 121 2. Kambing itu ada ketentuan di sini, ada opasnya. Iya. Baik. Sekarang kalau dia di bulan 1, iya, dia punya kambing 80 ekor. 80 ekor di bulan 1. Nanti ya, bulan 1. Kemudian pada bulan 10, ya, pada bulan 10 dari 80 ekor kambingnya itu ada yang 50 melahirkan. Melahirkan atau beranak kalau kambing? Ya. Beranak ya? Iya. Melahirkan juga bisa ya? Bisa melahirkan. Sapi melahirkan, kambing melahirkan gitu. Atau sapi melahirkan, kambing beranak. Apa mana bahasa yang tepat itu? Ya? Ya. Baik. Misalnya dari yang 50 itu, ya, dari 80 yang 50 ya, beranak, taruhlah dalam 1 induk ada 1 anak. Berarti kalau setiap induk ada 1 anaknya, berarti berapa jumlahnya? Tambahannya? Tambahannya 50. 80 tambah 50 berapa jumlahnya? 100 berapa? 130. Kan tadi yang 80 dimiliki secara sempurna di bulan 1. Kemudian ada tambahan 50 dimiliki kapan? Bulan 10. Nah, sekarang yang 50 ekor ini kapan mulai dihitung? Apakah dimulai pada bulan 10 karena dia dapatnya di bulan 10? Maka tidak. Iya. Karena dia adalah hasil perkembangan dari peternakan yang mana asal peternakannya dimilikinya secara sempurna di bulan berapa? Di bulan 1. Iya. Maka yang 50 itu mengikut pada pokoknya, pada asalnya. Iya. Maka tidak dihitung mulai bulan 10. Tetap mengikut kepada siapa? Mengikut yang pertama. Iya. Maka tidak harus kalau bulan 10 nanti berputar lagi di bulan 10, tidak harus. Iya, tapi kapan? Dia kembali kepada pokok daripada hewan ternaknya. Kemudian waribah. Demikian pula hasil keuntungan. Hasil keuntungan. Misalnya di bulan 1 seorang dia punya modal 100 juta. Dia punya modal 100 juta. Iya. Kemudian dia putar usahanya. Kemudian di bulan 9 dia punya keuntungan 60 juta. Iya. 60 juta dia dapat di bulan 9. Iya. Di bulan 9.
Maka ya, yang 60 juta ini kan hasil keuntungan dari perkembangan perdagangannya. Ya, maka dia tidak dihitung mulai bulan 9, tapi dia diikutkan kepada pokok asal dari harta yang pertama, yaitu bulan berapa? Bulan 1. Ya. Jadi hasil perkembangan dari peternakan, perkembangan dari keuntungan, ya, maka itu kembali kepada asalnya, kecuali kalau modalnya itu adalah modal baru. Misalnya di bulan 9 dia dapat suntikan baru, modal baru, dia dapat warisan misalnya. Nah sekarang kalau warisan bukan dari perkembangan, ya, bukan dari perkembangan keuntungan, maka kalau dia adalah harta baru maka dihitung baru. Kalau harta warisan dia dapat bulan 10, maka hitungan baru dihitung mulai bulan 10, karena bukan hasil dari perkembangan, tapi hasil dari mana? Dari warisan. Ya. Taib. Ini yang paling banyak orang-orang rebutan warisan. Ya. Kadang ada kewajiban-kewajiban yang harus ditunaikan dari si mayit. Ya. Kadang sebagian orang tidak memikirkan. Ya. Kewajiban-kewajiban yang harus ditunaikan, ya, untuk si mayit. Mereka sudah berpikir bagaimana harta dibagi. Ini menjadi masalah itu. Ya, ini yang menjadi masalah dari masalah-masalah besar. Ya, kadang untuk kain kafannya saja ribut. Ya, untuk kain kafannya ribut. Padahal kain kafan itu bisa diambil dari harta si mayit. Ya, kalau ada hutang si mayit, ambil dari hartanya. Ya, kalau memungkinkan untuk dihajikan, kalau dia belum haji, dihajikan. Ya. Ini kalau berkaitan dengan harta. Ya, kalau kaitannya dengan hutang puasa bagaimana? Hah? Kalau hutang puasa? Hah? Ya, diganti sama anaknya. Ya, utang puasa itu ada rincian-rinciannya, ya, ada rincian-rinciannya. Ada seorang yang belum qada, yang pertama li udrin, ya, kemudian yang kedua li ghairi udrin. Dia belum qada karena apa? Karena adanya udzur yang pertama. Kalau yang kedua tanpa udzur, maka ini ada rincian-rincian yang dijelaskan oleh para ulama. Ya, misalnya seorang yang sakit di bulan Ramadan, dia sakit di bulan Ramadan sakit, bulan Syawal sakit, ya, bulan Dzulqa'dah sakit, bulan Dzulhijjah meninggal. Berarti sakit meninggal. Iya, bulan Ramadan belum melaksanakan puasa, kemudian dia punya hutang. Dan di sini apa? Dia belum mengqadanya disebabkan karena apa? Adanya udzur atau tidak? Karena adanya udzur. Iya. Maka ketika ada udzur yang seperti ini, fala syai'a alaihi, maka tidak ada kewajiban yang harus ditunaikan kepadanya. Ya. Maka tidak ada kewajiban yang harus ditunaikan padanya. Ya, berbeda kalau seseorang itu punya hutang dan dia belum membayarnya li ghairi udrin. Ya, dia belum membayar hutangnya tanpa udzur. Seperti dia sakit di bulan Ramadan, bulan Syawal dia sakit, bulan Dzulqa'dah dia sembuh dari sakitnya, bulan Dzulhijjah dia sehat, kemudian bulan Muharram dia sakit, kemudian dia meninggal. Nah, sekarang dia belum mengqada, ya, ada udzur atau tanpa udzur? Tanpa udzur. Nah, kalau dia memiliki hutang seperti ini dan dia belum membayarnya tanpa udzur, ya, maka ini ada dua pendapat di kalangan para ulama. Yang pertama adalah mengqada dan bayar fidyah, ya. Dan tentunya di qada ini bukan dia yang mengqada, tapi keluarganya, ya. Namun pendapat yang kuat di kalangan para ulama, ya, adalah mempuasakannya, sebagaimana yang diterangkan di dalam hadis Aisyah radhiyallahu taala anha di dalam riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Rasulullah SAW menyebutkan, man mata, ya, orang siapa yang meninggal walahu siap, dan dia memiliki puasa, memiliki hutang puasa, sama anhu walihu, maka kewajiban bagi walinya adalah mempuasakannya, ya, mempuasakannya. Ini kewajiban bagi ahli warisnya. Jadi ahli waris itu bukan cuma ngambil hartanya, ya, bukan bagi-bagi harta saja, tapi ketika ada hutang harta, hutang puasa, ya, maka dia pun memiliki kewajiban untuk menunaikannya. Kalau hutang kepada manusia itu adalah perkara yang wajib ditunaikan,
maka fadainullahi ahqqu ayyaqda, maka hutang kepada Allah itu lebih pantas untuk ditunaikan. Ya. Baik, demikian. Kemudian wala tajibu zakatu illa fi arba'ati anwa. Ya. Dan tidak ada kewajiban zakat kecuali pada 4 jenis. Ya, pada 4 jenis harta. Jadi tidak semua harta. Tidak pada semua harta. Yang pertama adalah as-saimah min bahimah. Ya, as-saimah. Yaitu yang dikembangkan, yang dikembangbiakkan dari hewan ternak. Jadi hewan ternak yang dikembangbiakkan. Ya, jadi kalau seorang punya hewan ternak, misalnya hanya untuk kerja saja, ya, untuk membajak, ya, maka tidak ada kewajiban zakatnya. Ya. Maka hewan ternak di sini disebutkan syaratnya apa? Dikembangkan. Hewan ternak yang dikembangkan. Ya. Taib. Kemudian wal khariji minal ard. Kemudian yang keluar dari bumi, hasil bumi. Iya. Maka itu hasil pertanian. Sebagian para ulama juga menyebutkan athman, barang-barang berharga. Iya. Sudah berapa? 1, 2. 2. Kemudian yang ketiga? Iya. Wal athman. Athman disebutkan tersendiri. Iya. Walaupun athman itu, ya, hasilnya dari bumi juga, seperti emas dan perak. Biasanya dapat di mana biasanya? Ya, dari pertambangan, ya, tambang, kemudian mendapatkan emas dan perak. Kemudian yang keempat wa urudut tijarah. Ya, barang-barang yang diperdagangkan. Barang-barang yang diperdagangkan. Ya. Misalnya ya, HP. HP asalnya ada kewajiban zakatnya atau tidak? Ada kewajiban zakat atau tidak pada HP? Tidak ada kewajiban zakatnya. Tapi kalau diperdagangkan, maka ada kewajiban apa? Zakat perdagangan. Iya. Baju, ada kewajiban zakatnya? Tidak ada. Iya. Tapi ketika diperdagangkan, maka ada kewajiban zakatnya. Iya, ada kewajiban zakatnya. Maka segala sesuatu yang diperdagangkan, iya, maka ada kewajiban zakatnya. Iya. Sampai jam berapa berarti, Ton? Jam 6 ya? Iya. Taib. Ini tidak ada yang mau ditanya? Nanti pertemuan berikut saya tanya ya. Berikut saya tanya. Dan itu dihafal baik-baik. Ya, dicatat baik-baik, dihafalkan baik-baik. Taib, yang terakhir wala zakata fi syai'in min dzalika hatta yablugha nisaban. Maka dari harta-harta tersebut tidak ada kewajiban zakatnya kecuali ketika telah mencapai nisab, telah mencapai ukuran-ukuran tertentu. Wa tajibu fi ma zada 'ala nisabi ya bi hisabihi illa sa'ima fala syai'a fi awqasiha. Ya. Maka tambahan ya pada harta itu ya, maka ada kewajiban zakatnya sesuai dengan kadarnya. Sesuai dengan kadarnya. Misalnya emas. Seseorang punya emas 100 gram. 100 gram. Asalnya emas tadi berapa gram? 85 gram. Sekarang kalau 100 kurang 85 berapa? Ya? 15. Sekarang yang 85 dikeluarkan berapa? 2,5%. Sekarang yang 15 ada kewajiban untuk dikeluarkan zakatnya atau tidak? Ada pendapat baru ini. Iya. Maka yang 85 ada kewajiban keluar zakat, yang 15 juga ada kewajiban dikeluarkan zakatnya berapa? 2,5%. Iya. Itu hukum asal pada seluruh sesuatu yang wajib zakat. Iya. Kecuali illa sa'imah. Fala saya fi awqasiha. Kecuali untuk hewan ternak. Iya. Kelebihannya itu tidak ada kewajiban zakatnya. Iya. Seperti seorang punya kambing kan 40. 40 keluar berapa? Keluar 1. 80. 1. Ada lebih atau tidak? Ada lebihnya, tapi tidak ada kewajiban zakatnya.
Ya, 90 berapa keluar? 1. Ya, lebihnya tidak ada kewajiban zakatnya. Ya, 120. 1 juga tidak ada kewajiban zakatnya lebihnya. Berbeda dengan harta yang lainnya. Ya, lebih sedikit tetap harus dikeluarkan. Ini untuk seluruh harta kecuali apa? Pada hewan ternak. Jadi pada aukosnya tidak ada kewajiban zakatnya. Ini diantara pembahasan yang dapat kita sebutkan di hari ini, dan insya Allah nanti akan kita lanjutkan pada pertemuan-pertemuan mendatang. Karena ini kayak sesi apa ya? Sesi sela ya, sesi sela. Ini akan kita lanjutkan pada bahasan-bahasan yang selanjutnya berkaitan dengan zakat. Karena zakat ini adalah perkara yang penting. Banyak orang-orang yang wajib zakat tidak mengeluarkan zakatnya. Penjual pulsa, iya, ketika telah mencapai nisab maka dia wajib zakat. Demikian juga penjual-penjual yang lainnya, penjual herbal, penjual madu, iya, penjual kurma, iya, kalau telah mencapai nisab maka wajib keluar zakatnya. Baik, karena itu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan selalu ingat kabar gembira yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang tidak mengeluarkan zakatnya. Apa kabar gembiranya? Fabasyirhum bi'adzabin alim. Berikan kabar gembira kepada mereka yaitu siksaan yang pedih. Baik, ikhwan fillah azani wa azakumullah, semoga Allah Subhanahu wa taala mengokohkan kita di atas nilai-nilai keimanan. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita semua dari cinta terhadap harta berlebih-lebihan, dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengokohkan kita terhadap nilai-nilai keikhlasan, mengokohkan kita semua di atas nilai-nilai kesabaran, sehingga kita dapat istiqamah di atas kebaikan, di atas nilai-nilai keikhlasan, sehingga kita semua menjadi hamba-hamba yang dicintai dan diberikan keridhaan oleh Rabb semesta alam. Amin. Subhanallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.